بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin saudara-saudariku jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumahnya. Dan yang lebih besar lagi nikmatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dalam salah satu dari majelis-majelis ilmu yang kita selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya majelis ini menjadi majelis nasihat menasehati. Dengannya kita harapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita ke dalam golongan yang mereka selamat dari kerugian tatkala mereka saling nasihat menasehati di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu surah di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Seluruhnya. Alif lam yang ada di dalam ayat ini dinamakan dengan alif lam al-istighraqiyah, tufidul umum, memberikan faidah umum jemaah yang saya muliakan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan 4 golongan yang mereka akan selamat dari kerugian. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu dan mau mempelajari ilmu. Mengapa demikian? Karena keimanan seseorang itu enggak mungkin bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Ini golongan pertama. Yang kedua, wa amilus solihat, mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Enggak cuma sekedar menuntut ilmu namun beramal. Sebuah amalan baru dikatakan amalan salih apabila amalan itu sesuai dengan ilmu Al-Quran was sunnah. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran, saling menyampaikan ilmu, berdakwah.
Yang keempat adalah watawasaw bis sabar. Mereka saling berwasiat di dalam kesabaran. Semoga Allah golongkan kita ke dalam bagian orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal dari seluruh manusia yang rugi kehidupan dunia dan akhirah mereka dengan apa yang kita lakukan di malam yang mulia ini, dari amalan saleh, menuntut ilmu. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bagian dari orang-orang yang selamat itu. Selawat beriring salam juga tidak pernah lupa, selalu dan terus menerus kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak bisa dibuktikan kecintaan kita kepada Rasul, tidak bisa kita dikatakan berittiba dan mencintai Rasulullah kalau kita mendengar dan melewati nama Rasulullah namun kita tidak mengiringinya dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini saya ingin baca salah satu dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui atau sebagaimana yang telah kita fahami bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mewariskan dirham wala dinar. Wa innama warathul ilma. Hanya saja yang beliau dan para nabi wariskan adalah ilmu. Sehingga barang siapa yang mengambil bagian dari warisan-warisan Nabi itu, maka sungguh ia telah mengambil sebuah bagian yang sangat besar dan mulia di dalam agama ini. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang singkat ini, malam hari ini kita akan baca salah satu hadis Nabi yang tidak asing di telinga kita jemaah yang saya muliakan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Di dalam kitab sahih keduanya. Dan hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi Zakaria bin Sharaf, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yaqulu rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Dan kunyah itu hukumnya sunnah. Sekalipun kita tidak punya anak. Ya. Walaupun kita tidak punya anak, Bapak Ibu yang saya muliakan, kunyah itu adalah sunnah. Nabi SAW beliau berkunyah dengan Abul Qasim. Abdullah ibn Mas'ud, kunyah beliau Abu Abdurrahman dan sebagainya. Coba lihat para salafus salih, mereka adalah orang-orang yang begitu kokoh dan kuat ittiba'nya mereka kepada Rasul. Di dalam urusan seperti ini mereka enggak mau ketinggalan, jemaah yang saya muliakan. Tidak mau ketinggalan. Nabi
berkunyah dengan Abul Qasim, mereka juga memberi untuk diri mereka nama kunyah. Sekalipun kita enggak punya anak, kunyah itu adalah sunnah. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beliau, "Man arada an yaqra al-Qur'an," siapa yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim dengan qiraah yang fasih sebagaimana diturunkan, falyaqra biqiraati Ibnu Ummi Abdin. Hendaknya ia membaca qiraah itu seperti qiraahnya siapa? Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Memang beliau dikenal dengan seorang qari, seorang yang membaca Al-Quranul Karim dengan qiraah yang bagus, dengan qiraah yang dijadikan panutan oleh para sahabat yang lainnya. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya Abdullah ibni Mas'ud, iqra." Bacalah. Lalu beliau mengatakan, "Aqra'u wa ilaika unzil." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku baca Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uridu an aqra'ah min ghairi. Uridu an asma', aku ingin mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an dari selainku. Lalu Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu membaca Al-Qur'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Abdullah ibni Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah memberikan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dan beliau Rasulullah adalah seorang yang jujur, al-masduq, dan dibenarkan. Nah, ini diterangkan oleh para ulama kenapa Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis ini beliau mendatangkan kalimat as-sadiq al-masduq. Padahal dengan menyebutkan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah lebih dari cukup, jemaah yang saya muliakan Allah. Cukup. Namun beliau menyebutkan lagi kalimat as-sadiq al-masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hamba Allah yang jujur, lagi dibenarkan, terpercaya. Nah, ini kata para ulama, tujuannya adalah sebagai penegasan, takkid. Karena apa yang akan disebutkan di dalam hadis ini berkaitan dengan urusan akidah seorang muslim. Berkaitan tentang hal-hal yang menyangkut dengan urusan akidah, menyangkut dengan permasalahan usul, asas atau pondasi Islam seorang muslim. Sehingga beliau takkid lagi dengan kalimat itu. Sehingga enggak main-main, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang akan dibacakan itu adalah urusan penting sekali. Penting sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Indah dan bagusnya cara Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam menyampaikan hadis. Sehingga orang-orang yang mendengar, mereka benar-benar memusatkan perhatian mereka, hati mereka
benar-benar fokus dengan apa yang akan disampaikan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Saya rasa masing-masing kita mungkin sudah sering mendengar hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kalian, masing-masing kalian, kata Rasulullah, dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Azza wa Jalla fi batni ummihi, di dalam perut atau kandungan ibunya, 40 yauman, 40 hari dalam bentuk nutfah, segumpal mani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segumpal air yang baunya menyengat. Lalu apa yang mau kita sombongkan coba? Apa yang mau kita sombongkan? Dengan jabatan yang kita miliki, dengan harta yang kita punya, banyaknya orang yang mengawal kita, karena posisi kita yang demikian dimuliakan. Gak ada yang beda, semua kita diciptakan dengan air itu, bau menyengat. Apa yang mau kita sombongkan? Nah, ini memberi peringatan kepada kita jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kesombongan itu hanya milik Allah Tabaraka wa ta'ala, bukan punya makhluk. Tidak pantas makhluk ataupun kita manusia memiliki sifat seperti itu. Nah, setiap kita dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kandungan ibu kita selama 40 hari dalam bentuk nutfah, segumpal air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Dari segumpal air mani, setetes mani menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Menjadi segumpal daging. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa faidah besar yang bisa kita ambil di sini? Di antara faidah besar yang bisa kita ambil adalah begitu besar dan maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan proses. Dan ini tidak menunjukkan bahwa tidak berarti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kun fakana, langsung terjadi manusia. Bukan, ini tidak mampu bagi Allah. Sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lakukan yang seperti ini supaya manusia ini berfikir, supaya mereka bertakwa, supaya mereka sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma yursalu ilaihi al-malak. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala utus, Allah mengirim kepada janin tersebut malaikat. Malaikat ini dinamakan dengan malaikat peniup ruh. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat tersebut meniupkan ruh sehingga sempurnalah janin tersebut menjadi
nasun, menjadi manusia, menjadi al-insan ketika sudah genap umurnya di dalam kandungan seorang ibu selama 4 bulan. Selama 120 hari jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ketika umur janin di dalam kandungan sudah 4 bulan dan setelah ditiupkan ruh, maka orang ini sudah dihukumi manusia. Sudah dihukumi manusia. Sama seperti manusia yang lainnya. Kalau seandainya ia mati di dalam kandungan dalam keadaan sudah ditiupkan ruh, maka harus diperlakukan sebagaimana diperlakukan manusia yang telah lahir ke dunia ini. Sama. Dimandikan, diskafani, disolatkan, dikuburkan sebagaimana mestinya. Yang datang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lebih dikenal dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Faqala wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan untuk mencatat empat perkara, 4 kalimat, 4 ketetapan. Dan ketetapan ini jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, enggak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah lagi hadirin yang saya muliakan. Itu semuanya sudah ketentuan Allah Azza wa Jal. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bikatbi rizqihi. Diperintahkan untuk mencatat rizkinya. Berapa rizki yang akan dia dapatkan? Apa pekerjaan yang akan ia kerjakan di muka bumi ini? Semuanya itu tercatat jamaah hadirin yang saya muliakan. Semuanya itu sudah tercatat dengan rapi dan tidak bisa dirubah-rubah. Manusia itu kata Nabi SAW tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan apa? Rizkinya. Berarti kalau sudah meninggal, rizkinya itu sudah selesai. Allah sudah tunaikan semuanya. Allah sudah berikan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Semuanya sudah diberikan oleh Allah. Muncul pertanyaan, kalau kita sudah ditetapkan rizki kita banyak atau tidak, ya untuk apa kita kerja? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah kerja. Kalau itu anggapan seseorang, apakah kita sudah tahu berapa rizki yang telah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita mengatakan untuk apa kita kerja lagi? Apa kita sudah tahu bahwa kadar rizki saya ya ini, saya kerja nggak kerja ya segini dapatnya? Apa kita sudah tahu? Kita cuma diperintahkan, berusahalah kalian. Ini yang pertama. Wa ajalihi, dan ditetapkan pula ajalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk ditetapkan apa? Ajalnya. Sudah ditentukan kapan ia akan mati, kapan malakul maut akan mendatanginya, menghampirinya. Semuanya sudah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditetapkan. Dan tidak ada yang bergeser jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehebat apapun kita, semahal apapun obat yang kita beli untuk kita sembuhkan dengannya penyakit kita, kalau sudah datang ya waktunya, selesai sudah. Tidak ada lagi. Dan ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak
mengabarkan kepada seorang pun tentang urusan ajal yang jelas sudah Allah catat. Salah satu tujuannya Bapak Ibu yang saya muliakan adalah supaya manusia ini berlomba-lomba, supaya manusia mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana besarnya rahasia Allah Subhanahu wa taala yang satu ini tentang urusan ar-ruh, ajal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka itu akan bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ar-ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, jawab kepada mereka bahwasanya ar-ruh itu adalah termasuk dari urusan Rabbmu. Ya. Wa ma utihum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari ilmu kecuali sedikit saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada manusia yang mengatakan bahwa ruh ataupun nyawa seseorang itu letaknya di jantung. Ya, toh ternyata ada orang bermasalah dengan jantung, dibelah, ya. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Setelah jantungnya dikeluarkan, dibelah lagi jantungnya. Iya apa tidak? Ada ya? Ada yang seperti ini. Kalau mau tahu, pergi sana ke Harkit, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Setiap hari kerjaan mereka yaitu belah dada manusia, jantungnya dikeluarin, dibelah lagi jantungnya. Ya, saya lihat orang itu hari ini masih hidup. Ya, masih hidup. Nah, kalau mau tahu orangnya, lihat, datang ke Ma'had As-Sunnah itu, tanya yang namanya Bang Edi Mulia, beliau. Termasuk beliau sudah dibelah jantung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tahu urusan ini. Ini bagian dari rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagian dari rahasia Allah. Kita nggak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari tahu di mana letak ruh itu. Tidak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah tidak bebankan kita ini. Kalaupun kita mencari, nggak akan mungkin kita dapatkan. Itu rahasia Allah. Ada orang berjalan, tiba-tiba dia terpeleset, jatuh, wafat dia, meninggal dunia. Siapa yang bisa menyangka? Siapa yang bisa mengira? Ada orang tidur dia di siang hari, dibanguni untuk sholat asar, sudah tidak ada lagi. Siapa yang tahu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, kita cuma ambil pelajaran ketika Allah rahasiakan tentang urusan ajal kita. Jangan kita tunda-tunda nanti. Nantilah saya bertaubat, nantilah saya tinggalkan riba, nantilah saya tinggalkan kebiasaan jelek saya, nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Sudahlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak tahu kapan kita ini mati. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan apa? Kejelekan, kesyirikan, riba dan sebagainya, masih lengket dengan kehidupan dan waktu kita sehari-hari. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amalihi, ditetapkan pula kepada manusia tersebut tentang amalannya. Seseorang amalannya kadarnya seperti ini. Seseorang amalannya kadarnya begini, ukurannya seperti ini. Semuanya telah dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang berubah. Lalu yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syaqiyyun aw sa'id. Telah dicatat pula bagi orang tersebut
ketika ditiupkan ruh itu, ditetapkan ia termasuk dari orang-orang yang syaqi, orang-orang yang binasa, sengsara di yaumul qiyamah kelak, atau ia termasuk dari orang yang bahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijadikan oleh sebagian manusia yang berpemikiran liberal untuk mengajarkan kesesatan kepada muslimin. Kalau Allah sudah tetapkan kita ini adalah orang-orang yang sengsara atau orang yang bahagia, apa faidahnya kita beramal? Kan begitu. Faidah kita beramal itu apa? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang hari ini beribadah dengan amalan saleh, sibuk dengannya, semua sudah Allah tetapkan. Itu apa kalian sibuk-sibuk beramal? Hadirin yang saya muliakan, hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fima amal ya Rasulullah?" Lalu untuk apa beramal kalau Allah sudah tetapkan semuanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan yang ini adalah sengsara di dalam neraka, yang ini bahagia di dalam surga. Wa fima amal ya Rasulullah? Untuk apa beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Faqala Nabi, "Ya'malu." Beramallah kalian. Ya? Beramallah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dan setiap kalian itu akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai penduduk neraka, ia akan dimudahkan ke dalam hal tersebut. Cuma yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah orang-orang yang mengatakan gak perlu lagi kita beramal karena semuanya sudah ditakdirkan, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, gak perlu lagi beramal? Satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada mereka, wahai kalian yang mengatakan perkataan seperti ini, apakah kalian sudah tahu keadaan kalian nanti di hari kiamat? Di mana kalian itu? Apakah kalian sudah tahu bahwa posisi kalian nanti di neraka? Tahu kalian? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Nabi mengatakan apa? I'malu, amallah, beramallah kalian. Tugas kita berusaha. Tugas kita beramal. Ya? Kenapa demikian? Allah sudah nampakkan di hadapan kita apa? Ini kebaikan-kebaikan. Ini kejelekan. Ini baik, ini tidak. Ini ibadah, ini syirik. Ini sunnah, yang ini bid'ah. Semuanya sudah dijelaskan. Dan kita diberikan al-ikhtiyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk memilih. Silahkan. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa manusia ini dipaksa untuk melakukan sesuatu. Firaun dengan kesesatannya itu, dia terpaksa karena memang takdirnya sudah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Firaun telah Allah utus kepadanya seorang rasul? Memberikan peringatan kepadanya. Bukankah Fir'aun itu ia adalah orang yang membangkang pada tingkatan yang paling teratas, namun hatinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar bahwa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam adalah kebenaran. Tahu dia. Ini kita diberikan ikhtiar. Jamaah yang saya muliakan, orang-orang yang mengatakan bahwa kita dipaksa, coba orang itu suruh berdiri di hadapan ataupun di tengah jalan,
yang selalu dilewati oleh mobil, sepeda motor. Kira-kira ketika mereka berada di tengah-tengah jalan itu, bergeser apa tidak? Kalau ada mobil mau menabraknya, kira-kira dia bergeser apa tidak? Geser ya? Itulah ikhtiar. Ya sudahlah, saya sudah dipaksa, ini takdir. Biar saja dihantam. Ini merupakan pemikiran orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau bahasa kasarnya adalah orang-orang jahil. Jahil sekali. Sehingga jemaah yang saya muliakan, ini penting untuk kita ketahui. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan ini semuanya. Dan semuanya ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang masalah ini. Gak ada yang tahu. Maka dari itu kita bersemangat. Terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi untuk kita yang paling terbaik. Kabih wade ya? Taib. Nah, masih ada sisa beberapa potongan kalimat lagi tentang hadis ini. Insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kalau ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan malam ini jadwal Ustaz Azhari ya. Barakallahu fikum. Kalau di waktu yang lain beliau nggak bisa mengisi, insyaallah kita akan lanjutkan. Dan masih banyak faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia yang telah kita hafal tadi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada faidah dan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf pula tidak dibuka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.